Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sumber hukum internasional. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Maritza Sadiralia Haryadana dan teman-teman saya. Pertama, saya akan menjelaskan sumber hukum internasional itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sumber hukum material, sumber hukum dalam arti formal, pengaruh hukum alam, equity, dan dalam pasal 38 ayat 1 Mahkamah Internasional. Pertama, apa itu sumber hukum? Sumber hukum itu dapat diartikan kekuatan atau faktor yang membantu dalam pembentukan hukum sebagai bentuk perwujudan gejala sosial dalam kehidupan masyarakat. Lalu, apa itu sumber hukum internasional? Sudah jelas, internasional pasti dalam dunia atau internasional itu keseluruhan kancah internasional. Dalam situ mengandung atau menjelaskan aturan-aturan hukum internasional. Dan menurut Mokhtar Kusumaatmadja, konteks hukum internasional itu sendiri bersumber dari praktik negara, praktik organisasi internasional, praktik entitas selain negara, dan tulisan para pakar hukum internasional. Selanjutnya, sumber hukum internasional. Apa itu sumber hukum internasional? Maaf, sumber hukum formil. Apa sih sumber hukum formil? Sumber hukum yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang diterapkan sebagai kaidah dalam suatu perkara yang konkret. Tempat ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum dapat ditemukan atau sumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menemukan atau mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam suatu persoalan yang konkret. Dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional dicantumkan menyatakan bahwa mengadili perkara-perkara yang diajukan kepada Mahkamah Internasional akan mempergunakan satu, perjanjian-perjanjian internasional. Kedua, kebiasaan-kebiasaan internasional merupakan kebiasaan umum dan telah diterima sebagai hukum. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Keempat, keputusan pengadilan dan pendapat sarjana yang terkemuka di dunia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, dari pasal 38 ayat 1, Statuta Mahkamah Internasional dapat disimpulkan ada dua kategori. Sumber HI dalam arti formal, yaitu sumber hukum utama atau premier, adalah sumber hukum yang sifatnya paling utama, artinya sumber hukum ini dapat berdiri sendiri-sendiri, meskipun tanpa keberadaan sumber hukum yang lain. Sumber hukum premier antara lain, satu, perjanjian internasional. Perjanjian internasional, perjanjian yang diadakan antara anggota-anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Perjanjian internasional mengakibatkan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saling menyetujui, menimbulkan hak dan kewajiban dalam bidang internasional. Kedudukan perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional sangat penting, mengingat perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum karena dibuat secara tertulis. Contoh, Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1969, bentuk-bentuk perjanjian internasional. Yang pertama ada treaty, biasanya untuk perjanjian-perjanjian penting, baik perjanjian
multilateral maupun perjanjian bilateral. Kedua, protokol. Biasanya untuk perjanjian yang melekat pada perjanjian lain. Aransemen dan Memorandum of Understanding. Biasanya untuk perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis. Convention. Biasanya untuk perjanjian-perjanjian multilateral. Selanjutnya ada pact. Biasanya untuk perjanjian-perjanjian multilateral. Dan yang terakhir, Covenant, Charter, Statute. Biasanya digunakan sebagai anggaran dasar atau hukum dasar dari suatu organisasi internasional. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan membacakan dua hukum kebiasaan internasional. Tidak setiap kebiasaan internasional dapat menjadi sumber hukum. Ada dua syarat untuk dapat dikatakan menjadi sumber hukum, yaitu harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum, unsur material. Yang kedua, kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum unsur psikologis. Contoh, kebiasaan untuk memberikan sambutan kehormatan waktu kedatangan, untuk memberikan sambutan kehormatan waktu kedatangan tamu resmi dari negara lain dengan tembakan meriam. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui. Adanya prinsip-prinsip hukum umum sebagai sumber hukum primer sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional sebagai sistem hukum positif. Karena prinsip-prinsip hukum umum ini melandasi semua hukum yang ada di dunia, baik hukum internasional maupun hukum nasional. Contoh, prinsip pada sunt servanda, prinsip etikat, baik prinsip resiprositas, prinsip jurisprudensi domestik, dan prinsip-prinsip hukum umum. Selanjutnya, sumber hukum tambahan atau subsidiary merupakan sumber hukum tambahan yang baru mempunyai daya ikat bagi hakim dalam memutuskan sebuah perkara apabila didukung oleh sumber hukum premier, bahwa sumber hukum subsidiar tidak dapat berdiri sendiri. Satu, keputusan pengadilan atau jurisprudensi internasional, yaitu keputusan pengadilan memainkan peranan yang cukup penting dalam membantu pembentukan norma baru hukum internasional. Keputusan Mahkamah Internasional dapat berupa keputusan yang bukan atas pelaksanaan hukum positif tetapi atas dasar prinsip keadilan dan kebenaran. Dua, ajaran-ajaran para ahli sarjana atau doktrin pendapat para sarjana terkemuka mengenai suatu masalah tertentu, meskipun hukum positif seringkali dikutip untuk memperkuat argumen tentang adanya atau kebenaran dari suatu norma hukum. Pendapat para sarjana akan lebih berpengaruh jika dikemukakan oleh perkumpulan profesional. Selanjutnya yaitu sumber hukum material. Secara material, sumber hukum dapat diartikan sebagai sumber isi hukum atas dasar berlakunya hukum dan atau tempat kaidah-kaidah hukum itu dibentuk. Sumber hukum dalam pengertian ini dapat pula dipahami sebagai sumber hukum yang mempersoalkan sebab atau musabab itu mengikat dan juga menyelidiki masalah apakah yang menjadi dasar mengikatnya hukum itu. Selanjutnya teman saya yang akan melanjutkan. Teori dalam the natural right atau natural law dikenalkan pertama kali oleh Aristoteles membagi sifat hukum ke dalam hukum yang bersifat khusus dan universal. Hukum yang bersifat khusus yang adalah hukum positif yang dengannya suatu negara tertentu dijalankan. Sementara hukum yang bersifat universal adalah hukum alam dengan prinsip yang tidak tertulis diakui oleh semua umat manusia. Yang mengembangkan lebih jauh teori adalah seperti kaum Stoa, Thomas Aquinas, Cicero, dan Hugo Grotius. Teori hukum alam seringkali digunakan sebagai landasan moral dan filosofis dalam mengkaji isu tertentu. Selanjutnya, dasar mengikatnya hukum internasional didasarkan teori hukum alam, berlandaskan pada konsep yang dikemukakan Muhtar Kusumaatmadja
bahwa hukum secara umum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini berarti bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat atau pengukur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia maupun subjeknya ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Dalam konteks hukum internasional, yang dimaksud tentu adalah pembangunan dan pembaruan terhadap masyarakat internasional baik dalam melakukan kegiatan diplomasi atau yang lainnya. Kemudian Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang equity. Jadi, equity adalah mekanisme untuk menyelesaikan persoalan yang seharusnya diisyaratkan oleh hukum. Sumber-sumber hukum lainnya yang merupakan perluasan dari sumber yang ada adalah prinsip equity yang termasuk bagian dari kategori prinsip hukum umum. Namun penggunaan equity bersifat terbatas, hanya dalam keadaan mendesak, yakni dalam hal penggunaan hukum umum untuk mencapai keadilan. Secara teoretik, fungsi equity itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu equity dapat digunakan untuk mengadaptasikan ketentuan hukum terhadap fakta-fakta yang terdapat kasus-kasus individual atau equity infra legem. Yang kedua ditujukan untuk mengisi kekosongan dalam hukum atau equity praeter legem. Lalu yang ketiga digunakan sebagai dalih untuk tidak diterapkannya sebuah hukum yang tidak adil atau equity contra legem. Akehurst menyatakan apabila equity bukanlah sumber hukum formal. Jadi penggunaan equity itu adalah demi tercapainya keadilan bagi kedua belah pihak. Dikenalnya equity dalam hukum internasional dinyatakan oleh Hakim Hudson dalam kasus The Diversion of the Water from the Meuse. Next, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam hukum internasional itu tidak terdapat badan legislatif dapat mengeluarkan undang-undang yang mengikat semua negara, sehingga hukum internasional dibuat berdasarkan tindakan dan kebiasaan-kebiasaan negara-negara sebagai pemegang kedaulatan. Lalu sumber hukum internasional itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sumber hukum formil, yang kedua sumber hukum material. Sumber hukum formil sendiri itu adalah hukum yang dilihat secara yuridis dalam arti formalnya, yaitu sumber hukum dari segi bentuknya yang lazimnya terdiri dari undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Lalu ada 2 kategori sumber hukum internasional dalam arti formal, yaitu sumber hukum utama atau primer, yaitu contohnya perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum yang diakui. Yang kedua ada sumber hukum tambahan atau subsidiar, yaitu contohnya keputusan pengadilan atau jurisprudensi internasional dan ajaran-ajaran para ahli atau sarjana, yaitu doktrin. Sedangkan sumber hukum material sendiri itu adalah tempat dari mana hukum itu diambil dan juga membantu pembentukan hukum, atau tempat kaidah-kaidah hukum itu dibentuk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.